Kali ini kita akan membahas tentang bot. Jadi bot ini adalah salah satu fitur dari Driform yang bisa kita gunakan untuk melakukan automation eh, reply gitu ya, atau otomatis menjawab pertanyaan atau pesan daripada customer kita melalui WhatsApp. Jadi ini cocok banget kalau kita punya customer yang banyak, kemudian kita nggak sempat untuk satu persatu menjawab pertanyaan daripada customer tadi. Dan ini berdasarkan keyword ya. Nah, gimana cara bikin botnya? Kita akan membahas sebentar lagi ya. Jadi teman-teman langsung aja menuju ke menu WhatsApp. Di sini ada bot. Oke, kemudian kita akan bikin keyword baru yang itu nanti akan kita jadikan bot ya. Jadi silakan klik keyword baru. Nah, kemudian di sini ada penjelasan mengenai scope ya. Jadi scope ini merupakan lingkup ya. Lingkupnya itu atau gini. Bot kita ini akan aktif di scope yang mana? Di ruangan yang mana? Apakah ke personal saja atau ke Japri saja ya? Pesan Japri atau ke grup? Atau kedua-duanya? Ini bisa kita pilih. Jadi bot kita ini bisa kita aktifkan di mana saja yang akan kita tuju ya. Misalkan bot kita hanya kita aktifkan kepada pesan personal saja. Ini bisa ya. Nah, contoh kali ini saya akan coba untuk aktifkan bot saya ini ke scope yang personal, oke? Nah, kemudian di sini ada rule dan juga include. Jadi rule ini adalah aturannya, kemudian rule dan keyword ya. Jadi rule ini adalah aturannya, kemudian keyword ini adalah kata kunci ketika nanti ini ditulis oleh customer kita atau oleh calon customer kita, maka dia akan mendapatkan balasan otomatis. Contoh begini ya, misalkan saya pilih keyword, misalkan ini beli sekarang ya. Jadi saya bikin keyword beli sekarang. Nah, ketika nanti ada customer atau orang yang melakukan atau menchat saya dengan nomor ke nomor WhatsApp ya, ke nomor WhatsApp saya misalkan, maka ketika ada kata-kata beli sekarang, dia akan mendapatkan pesan otomatis sesuai dengan yang kita tentukan ya pesannya ya. Contoh misalkan seperti ini. Ini include. Include berarti penjelasan seperti ini. Jadi kalau rule-nya atau aturannya itu adalah include, maka keyword ini bisa ditambahi dengan kata-kata lain. Contohnya misalkan begini, ini kan keywordnya beli sekarang. Ini kalau misalkan ada orang yang membalas pesan saya, misalkan itu dengan kata beli sekarang, Mas, misalkan ya. Jadi bot saya ini akan aktif. Jadi bot akan aktif. Aktif untuk membalas pesannya ya. Sedangkan kalau misalkan kita pakai aturan yang equal seperti ini, maka ini kalau misalkan ditambahi dengan kata kunci yang lain atau dengan kata-kata yang lain, maka dia nggak akan aktif. Contoh misalkan seperti ini. Ini misalkan rule-nya adalah equal, keywordnya beli sekarang, kemudian ada orang yang melakukan chat dengan seperti ini. Maka bot ini tidak akan aktif ya, non aktif. Jadi dia nggak akan merespon keyword yang tidak sama persis dengan yang kita atur ya, seperti ini. Jadi silakan dipilih apakah pakai menggunakan include atau equal ya. Jadi seperti itu penjelasannya. Nah, kemudian kalau misalkan ini welcome message, jadi welcome message ini adalah ketika ada seseorang yang baru melakukan mengirim pesan kepada kita. Jadi orang baru, kontak baru yang baru saja ya, sebelumnya nggak pernah mengirim pesan, tapi dia mengirim pesan, maka dia akan mendapatkan keyword juga, mendapatkan balasan juga. Jadi ada customer misalkan melakukan pengiriman pesan kepada kita, dia belum pernah kontak dengan kita, maka dia akan mendapatkan pesan. Ini namanya welcome message. Jadi siapapun yang dia mengirim pesan, dia akan langsung dijawab ya dengan pesan yang sama. Seperti itu. Namun ketika dia melakukan atau mengirim pesan selanjutnya, dia nggak akan mendapatkan pesan tersebut ya. Beda halnya dengan yang all message. Jadi all message ini, meskipun orang itu sudah mengirim pesan berkali-kali, dia tetap akan mendapatkan pesan yang sama. Jadi pesan yang sama akan dikirim ke dia. Dia membalas lagi, dia akan mendapatkan pesan yang sama lagi. Jadi seperti itu. Jadi bedanya dengan welcome message dengan all message seperti itu ya. Jadi welcome message ini adalah hanya pesan pembuka saja kalau
seseorang belum pernah berinteraksi dengan kita. Selanjutnya ketika berkomunikasi, maka welcome message ini nggak akan aktif. Oke, segitu ya pesan informasi mengenai rule ini. Nah, sekarang saya contohkan aja. Saya akan mencoba include ya, equal ya. Saya pilih yang equal rule-nya, kemudian keywordnya adalah beli sekarang. Kemudian di sini ada action list. Jadi setelah ada orang yang ngetik dan ngirim pesan ini kepada nomor saya, ini kita mau ngapain gitu ya. Nah, di sini kita ada actionnya. Jadi misalkan saya ketika ada orang yang ngetik ini ke saya, maka akan saya balas secara otomatis ya, reply to personal. Contohnya misalkan ini adalah pesan personal karena Anda ngetik misalkan ya, beli sekarang. Nah, ini ketika ada orang merespon saya dengan ngetik kata kunci ini, dia akan mendapatkan ini ya, pesan ini. Oke, kemudian di sini kita juga bisa menambahkan pesannya, pesan selanjutnya ya, pesan kedua dan seterusnya ya, pesan ketiga, keempat dan seterusnya. Ini bisa. Nah, kemudian juga selain teks kita juga bisa mengirim gambar, misalkan kayak gini. Oke, kemudian selain kita itu mengirim balasan secara otomatis melalui Japri, kita juga bisa menambahkan action yang baru. Jadi activity-nya atau actionnya ini bisa kita pilih lagi. Misalkan kita save ke daily leads. Ya, jadi nanti data orang yang ngetik kata kunci ini akan otomatis ditaruh datanya ke dalam daily leads, ke dalam database daily leads. Ya, kalau misalkan kita mau ganti ke save to leads, nah misalkan begini ya, maka ini bisa kita masukkan ke leads yang mana. Jadi teman-teman silakan bikin leads-nya terlebih dahulu ya, sebanyak mungkin yang teman-teman pengenkan ya. Misalkan begini. Jadi ini silakan di sini dibuat banyak list ya. Kebetulan di sini saya hanya punya satu list, database pembeli e-book ya. Makanya ketika saya pilih untuk save to leads ya ke dalam list ini, maka hanya muncul satu list database saja. Jadi ketika ada orang yang ngetik kata kunci ini ke WhatsApp saya, maka dia akan mendapatkan pesan ini dan akan datanya dimasukkan ke list yang ini. Paham ya? Kemudian selanjutnya kita juga bisa melakukan add new action lagi. Misalkan dengan conversion API ya. Ini kalau teman-teman yang melakukan paid ads ya, atau melakukan iklan berbayar dengan menggunakan Meta, ini bisa banget untuk digunakan ya. Di sini saya contohkan cukup 2 aja. Nanti mungkin di video selanjutnya akan saya demonstrasikan terkait penggunaan activity yang conversion API ini ya. Nah, sementara saya pilih 2 action dulu aja. Kemudian kalau udah selesai, ini reply for your own message ini artinya ini untuk ngetes aja, misalkan apakah bot ini nanti jalan atau tidak gitu ya. Ini bisa kita centang kalau memang kita mau misalkan melakukan pengecekan. Di sini saya nggak aktifkan. Kemudian di sini ada read sender message. Jadi ini adalah trigger blue double check. Jadi misalkan kita mau mengaktifkan notifikasi apakah ini dibaca atau tidak pesan kita oleh customer kita. Ini bisa kita centang kalau kita inginkan ya. Jadi seperti itu. Jadi trigger blue double check gitu ya. Oke, kemudian di sini ada delay-nya. Delay ini per millisecond ya. Jadi kalau misalkan ini 1000 berarti setiap melakukan action ini ya, maka dia jedanya antara ini dengan pesan yang lain misalkan itu 1 detik kalau misalkan ini dibuat 1000 ya. Jadi misalkan ada pesan ini, ada banyak pesan, maka setiap pesan itu akan di-delay antara 1 detikan gitu ya. Pesan pertama 1 detik, kemudian dikirim lagi seperti itu. Tapi kalau teman-teman hanya butuh 1 pesan aja untuk merespon ini, ya cukup. Ini nggak usah di otak-atik ya, dibiarin aja. Nah, kemudian di sini ada tag. Jadi ini tag ini berguna untuk menamai ya,
mengidentifikasi bot ini bot yang untuk apa gitu ya. Karena di sini misalkan saya gunakan ini bot untuk ini ya, ebook ya, bot ebook. Contoh di sini saya akan gunakan bot ini dengan identifikasi bahwasanya bot ini akan aktif pada database ebook saya. Misalkan bot ebook atau gini, bot pembeli ebook misalkan kayak gini. Ini bebas saja teman-teman ya. Hanya untuk identifikasi saja. Identifikasi saja. Jadi kalau sudah selesai diklik aja. Jadi ini berguna kalau bot teman-teman itu banyak banget. Tinggal panggil aja sesuai dengan tagnya, maka dia akan terkumpul menjadi satu sesuai dengan botnya masing-masing ya. Kalau sudah selesai tinggal simpan bot. Nah, bot sudah jadi. Kalau kita tes nantinya ketika ada orang yang ngetik kata kunci ini akan mendapatkan balasan seperti yang kita setting tadi ya, yaitu balasan tentang dengan konten ini dan dilakukan save ke database ini. Oke, segitu aja cara membuat sebuah bot di Dripform. Nantikan video selanjutnya yang akan membahas lebih dalam lagi dengan cara dengan studi kasus yang lain yang menggunakan bot. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.